Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih anak-anak kelas 4 ya. Kita pagi hari ini akan belajar agama, namun sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Dari malam kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Sekarang kami mau belajar agama, Tuhan berkati sehingga kami dapat belajar dengan baik, kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan juga bisa memahami, menjalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga para orang tua yang bekerja untuk mendidik anak-anak, membiayai sekolah anak-anak. Tuhan berkati pekerjaan dari orang tua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami yang belajar. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam pembelajaran yang kedua. Nah, video Pak Guru pembelajaran pertama sudah anak-anak dengar. Pak Guru sudah jelaskan bahwa pembelajaran yang pertama itu temanya adalah sungguh Allah Maha Hadir. Nah, pada pembelajaran pertama kita belajar bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Anak-anak sudah tahu hari pertama itu apa yang Tuhan ciptakan, terang, hari kedua cakrawala atau langit, hari yang ketiga daratan, lautan, tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang yaitu matahari, bulan, dan bintang, hari yang kelima Tuhan Allah menciptakan binatang yang ada di air dan di udara, hari keenam Tuhan Allah menciptakan binatang yang ada di darat dan manusia. Nah, Pak Guru sudah jelaskan apa tugas manusia ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, pada pembelajaran yang kedua, kita masuk dalam tema Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, kalau pelajaran pertama Allah hadir dalam ciptaannya termasuk segala yang diciptakan Tuhan, maka pembelajaran yang kedua dengan tema Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, Allah hadir bukan hanya ketika menciptakan semua alam semesta dan segala isinya. Bukan hanya waktu Allah ciptakan manusia, Allah hadir. Tetapi Allah juga hadir di sepanjang kehidupan kita. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan Allah tidak ada lagi. Tuhan Allah kan waktu ada itu waktu menciptakan langit dan bumi. Tidak. Tuhan Allah hadir di sepanjang kehidupan kita. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dari antara segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah, ya. Mengapa disebut sebagai makhluk yang paling sempurna? Karena dalam kitab Kejadian ayat 1 hingga pasal 1 ayat 26 dan 27 Pak Guru bacakan bagi kita. Anak-anak yang pegang Alkitab bisa baca ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Kenapa tadi Pak Guru bilang manusia diciptakan paling sempurna? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya. Manusia dibentuk dari debu dan tanah, dihembuskan napas oleh Allah dan diberikan kehidupan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah disebut dengan imago Dei, ya, imago Dei, ya, dalam bahasa
Ibraninya. Nah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah artinya apa? Manusia diberikan sifat-sifat Allah, yaitu apa saja? Kasih, kesucian, keadilan, dan akal budi. Manusia diberikan sifat kasih untuk apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Diberikan kesucian untuk apa? Sifat kesucian untuk menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Tapi akhirnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Kemudian manusia diberikan sifat keadilan. Supaya apa? Hidup adil dengan semua orang. Tidak hidup semaunya. Begitu. Tapi kadang-kadang manusia akhirnya hidup tidak adil. Dan manusia diberikan akal budi. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, mengapa Tuhan memberikan kita sifat-sifat itu? Karena Tuhan Allah itu kasih. Dia mengasihi kita, dia sayang sama kita, dan dia tidak mau kita menjadi makhluk yang seperti robot. Tapi kita diberikan hati kasih Allah kepada kita. Diberikan hati kasih. Karena itu, karena Tuhan kasih, maka kita manusia juga harus hidup saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus katakan, ya, dalam anak-anak bisa buka dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Pak Guru bacakan ya. Ini firman Tuhan yang merupakan landasan kehidupan orang Kristen. Ayat 37 dari Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itu adalah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada kita, murid-muridnya atau manusia. Supaya apa? Kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan Allah kudus. Dia ingin supaya kita juga hidup kudus, ya. Kudus artinya tidak berdosa. Manusia harus menjaga kekudusan hidupnya, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Tetapi akhirnya ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, tidak hanya kudus sifat Allah, tapi Allah itu adil. Tidak membeda-bedakan. Tuhan membela orang yang tertindas, hendaknya dia juga berlaku adil terhadap semua orang. Karena itu Tuhan disebut Maha Kasih, Maha Adil. Nah, manusia diberikan akal budi supaya bisa berpikir untuk mengembangkan dirinya. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat, dan bisa membedakan. Dan hidup dengan akal budinya dia bisa mengembangkan dirinya. Belajar untuk makin hari makin lebih pintar. Nah, pintar bukan hanya supaya jadi orang pintar, tetapi jadi orang yang tahu firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan Allah, maka manusia disebut sebagai mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Ya, mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghargai diri kita dengan berbuat yang positif. Karena apa? Kita ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu kita harus menjaga hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan menerima dan mensyukuri apapun keadaan kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jangan lagi bilang, saya kok kulitnya hitam, rambut saya kok keriting, mata saya kok besar sekali.
Nah, kita harus bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat, karena Tuhan buat kita indah, segambar dengan rupa Allah. Ya, jadi kita bersyukur. Ada orang bilang, oh kok keriting? Ya, saya diciptakan segambar dengan Allah. Amin. Ya. Nah, harus ada rasa syukur kita dapat nyatakan ketika kita mensyukuri untuk kehidupan kita. Kita tetap bersyukur, kita berdoa, kita naikkan pujian kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Membentuk hidup kita, membentuk tubuh kita indah. Ya, Tuhan tahu, Tuhan ciptakan kita unik. Sehingga apa? Tidak ada yang sama. Mukanya berbeda-beda karena Tuhan menciptakan kita unik. Ya, kadang-kadang saudara kembar aja tidak sama mukanya. Walaupun sama mukanya, pasti ada titik perbedaannya ya. Tuhan itu baik, karena itu kita harus belajar untuk mensyukuri tubuh pemberian Tuhan. Dengan apa caranya? Merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita supaya tetap bersih, pakai tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Allah hadir dan bekerja sama serta berkuasa, bekerja dan berkuasa sepanjang kehidupan kita ya. Allah hadir dalam kehidupan kita dan berkuasa sepanjang kehidupan kita. Mulai dari kita lahir ya, Tuhan sudah memanggil kita untuk hidup bersama dengan Dia. Dia memanggil kita untuk menjaga kita. Sejak kita lahir saja orang tua sudah bersyukur untuk kelahiran kita. Ya, orang tua pasti senang, dan Tuhan memberikan nama yang indah kepada kita lewat orang tua kita sebagai rasa syukur orang tua kepada Tuhan. Nah, karena itu kita dalam keadaan apapun kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Baik sedih, senang, takut, khawatir, merasa puas dan bangga, kita harus selalu ada dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sedih, Tuhan menghibur kita agar kita tidak putus asa. Siapa yang pernah sedih, nangis ya? Jangan terus sedih ya. Karena di saat kita sedih, Tuhan juga sedih. Pasti Tuhan akan datang menghibur kita, berikan kita kekuatan, menguatkan kita dan memberikan kita ketenangan. Ketika kita khawatir, Tuhan memberikan kita ketenangan. Tuhan bilang jangan khawatir karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita senang dan bahagia, puas dan bangga, Tuhan juga selalu mengingatkan kita lewat orang tua, lewat guru, agar kita tidak sombong dan melupakan diri, tapi tetap waspada. Artinya apa? Tuhan hadir di sekitar kita. Tuhan bisa hadir lewat siapa? Lewat orang tua kita, menasihati kita, lewat guru kita. Tuhan bisa hadir lewat teman kita untuk menjadi teman bermain bagi kita. Nah, Tuhan Yesus juga pernah merasakan kesedihan, bukan hanya kita. Waktu di mana Tuhan Yesus merasa sedih? Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ya. Dia mau berdoa, dia merasa sedih, dia panggil ketiga muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk mendampingi di samping 12 murid yang lain. Ya, Tuhan Yesus juga merasa sedih karena harus meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia merasa sedih karena akan meninggalkan murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus juga pernah merasa kesedihan. Dia tidak ingin berpisah dengan murid-muridnya. Dia juga merasa takut harus menghadapi kematian dan kayu salib. Ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus lari dari salib? Meninggalkan salib dan tidak mati di kayu salib? Walaupun Tuhan sedih, Tuhan takut. Dia sedih meninggalkan murid-muridnya, dia takut menghadapi salib. Tapi Tuhan Yesus tetap dengan keyakinan. Dia pergi ke Yerusalem, kemudian dia berdoa di Getsemani, dia berdoa, kemudian akhirnya apa? Orang datang, ya, prajurit-prajurit bersama Yudas datang menangkap Tuhan Yesus. Dan ia disalibkan. Di mana Tuhan Yesus disalibkan? Ia disalibkan di Bukit Golgota. Jadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian ditangkap oleh para prajurit dan Yudas, kemudian dibawa ke ke Pilatus untuk disidangkan, bawa ke Herodes untuk disidangkan, kemudian akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota
dan disalibkan. Jadi meskipun Tuhan Yesus merasa takut, sedih, tetapi Tuhan tetap mengikuti kehendak Allah Bapa untuk menanggung dosa kita. Ya, Tuhan tetap naik, disalibkan, dia dipaku di kayu salib, dia mati ya untuk menebus dosa kita. Ya, Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kenapa Tuhan mau mati bagi dosa-dosa kita? Karena Tuhan sayang sama kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus tidak mau supaya kita anak-anaknya mati karena dosa kita. Tuhan Yesus tidak mau kita anak-anaknya yang disayangnya masuk ke dalam neraka. Karena itu Tuhan Yesus memberikan dirinya, disalibkan bagi dosa-dosa kita supaya apa? Kita anak-anaknya beroleh hidup yang kekal. Supaya apa? Kita masuk surga. Di surga kita akan ketemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Nah, kita juga mungkin pernah merasakan sedih. Ya, siapa yang tidak pernah merasa sedih? Kita juga pernah merasa sedih, takut ketika menghadapi masalah. Ya, merasa sendiri, apalagi kalau orang tua pergi tinggal kita di rumah, pasti sedih. Ya, takut sendirian. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus jaga kita. Jadi tidak perlu takut sama setan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Supaya apa? Mengalahkan kuasa setan. Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi anak-anak Tuhan tidak perlu merasa takut sama setan. Takut sama hantu. Takut sama apa lagi. Sering anak-anak takut. Tidak boleh, karena apa? Tuhan Yesus menjaga kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap kesulitan, kesedihan, ketakutan, rasa khawatir. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan menjaga kita. Karena apa? Tuhan selalu hadir di sepanjang kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Tuhan datang ketika kita mau berdoa. Jadi kalau kita sedih, kita harus apa? Menangis? Tidak. Kalau kita takut, apa yang kita lakukan? Ya, sedih, takut, khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa, minta kekuatan yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ciptakan kita sebagai anak-anaknya. Kita berharga di mata Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda. Ya, kita diciptakan berbeda. Bentuk tubuh, warna kulit, rambut kita berbeda-beda. Juga apa? Kerohanian kita juga berbeda-beda. Ada teman-teman kita yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Buddha, Katolik, ya. Kita harus saling menghargai. Kristen harus saling menghargai, ya. Tuhan menciptakan perbedaan tujuannya supaya kita saling melengkapi, bukan untuk saling mengejek. Jadi kalau ada teman yang berbeda, jangan diejek. Ada teman yang kulitnya hitam, jangan diejek. Itu karunia Tuhan. Kita harus melihat kelebihan dan kekurangan sebagai cara kita untuk hidup saling tolong menolong. Tidak boleh sombong, ya. Jangan meremehkan kelemahan orang lain. Jangan iri hati ketika melihat orang lain lebih pintar, lebih dari kita. Kita harus belajar supaya bisa seperti mereka. Oh, Pak Guru, saya tidak bisa. Berdoa, minta Tuhan berikan kita akal budi, hikmat supaya kita juga bisa pintar seperti teman-teman yang lain. Caranya berdoa. Nah, karena itu melihat perbedaan kita harus bisa menerima, ya. Kita berbeda. Ada yang dari Kupang, ada yang dari Soe, ada yang dari Sumba, ada yang dari Rote, ada dari Jawa, ada dari Manado, ada dari Batak, ada dari Alor. Kita berbeda, ya. Dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan, Papua, berbeda, tapi kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh merusak segala ciptaan Tuhan, karena Tuhan ciptakan kita berbeda dan unik. Karena Tuhan ingin kita berbeda untuk saling melengkapi. Juga perbedaan kita sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang harus anak-anak ingat bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ada beberapa contoh kemahakuasaan Allah yang menunjukkan kehadirannya, ya. Peristiwa kita harus ingat ketika kita dikandung ibu kita, di kandungan orang tua, di kandungan ibu kita selama 9 bulan sampai kita lahir dan kita besar sampai hari ini.
itu menandakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menjaga kita. Tuhan selalu hadir sejak kita dari kandungan sampai kita lahir, kita belum bisa jalan sampai kita jalan, sampai kita sekolah, sampai kelas 4, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kita berhasil, kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa pintar, itu karena Tuhan memberikan kita akal budi. Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kita sedih, Tuhan hiburkan. Menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Ya, anak-anak, itu penjelasan Pak Guru. Anak-anak bisa kerjakan 2 soal di halaman 20. Jelaskan arti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pak Guru sudah jelaskan tadi. Nomor 2, sebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia, sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian anak-anak kerjakan halaman 22 di lembar pengamatan sikap. Amatilah orang yang ada di sekitarmu yang mempunyai kekurangan secara fisik atau kebutuhan khusus, bagaimana mereka melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi ada teman-teman yang contoh yang Pak Guru bilang ya, yang cacat ya, apa cacatnya? Punya teman enggak yang buta, atau punya teman enggak yang pincang. Nah, anak-anak amati ya. Kemudian apa cara mereka melakukan kegiatan, yang buta atau yang tuli ya? Ada enggak bagaimana cara mereka melakukan kegiatan itu ya? 5 contoh. Kemudian yang 2, tuliskan pengalaman dirimu sendiri ketika sakit dan pengalaman gembira ketika kamu berulang tahun. Ya, jadi ada 2 ya, ketika kamu waktu sedih, mungkin sakit atau tidak harus sakit ya. Mungkin ada yang tulis sakit, ada yang tulis waktu ditinggal orang tua, atau orang tua sakit gimana kamu sedih itu ya. Kemudian yang kedua, pengalaman ketika menyenangkan dan bukti Tuhan ketika kamu senang ya. Apa yang membuat kamu senang? Ya, itu ditulis, terus hatimu gimana rasanya. Kemudian yang ketiga, baca cerita di bawah ini. Ini ada cerita tentang Hartono. Ya. Kemudian dari cerita di atas yang kamu bisa pelajari tentang ini dijawab ya, tentang kehadiran Allah pada manusia apa, tentang sikap. Ini dijawab di sini ya, tentang sikap manusia dalam menerima kondisi tubuhnya, bagaimana, tentang manusia mensyukuri pemberian Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Itu ditulis ya, anak-anak. Ya. Kemudian halaman, sebentar Pak Guru lihat ya. Ya, sampai di situ aja ya, halaman 22 sampai 23 anak-anak kerjakan ya. Atau sampai 24 ya, anak-anak kerjakan. Lihatlah orang sekitarmu dan tulislah apa yang kamu lakukan kepada orang tersebut di bawah. Ya, kamu lihat orang buta, apa yang kamu lakukan untuk menolong dia. Ya, orang tuli, orang miskin, gelandangan, peminta-minta, apa yang kamu lakukan untuk orang-orang tersebut. Ditulis ya, jadi belajar hari ini sampai halaman 24 dikerjakan ya. Itu saja. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, hindari kerumunan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat untuk para orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.